Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustina dengan NIM 2105112532 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C Universitas Riau. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Ibu Neni Hermita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi gerak. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan memberikan pengertian mengenai gerak terlebih dahulu. Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa bersifat maju dan juga bisa mundur, atau sebaliknya dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun atau sebaliknya, dan juga bisa naik turun. Nah, seperti kita bayangkan orang yang berjalan, berlari, atau kendaraan yang sedang melaju, itu merupakan sebuah gerak. Lalu, yang berikutnya yaitu jarak dan perpindahan. Untuk jarak itu sendiri merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Dengan kata lain, jarak hanya memperhitungkan panjang lintasan yang ditempuh dengan tanpa memperhatikan arah. Jarak merupakan besaran skalar. Contohnya kita ambil pada lintasan persegi dari titik A, B, C, dan D. Jika kita bergerak dari titik A sampai B, maka yang dimaksud dengan jarak itu adalah titik A ke B, titik B ke C, dan titik C ke D. Nah, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal atau acuan benda tersebut dan tergantung pada arah geraknya. Maka dia bersifat perpindahan positif jika arah gerak ke kanan, perpindahan negatif jika arah gerak ke kiri. Perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, contohnya masih sama pada lintasan bangun persegi. Contohnya dari titik A, B, C, dan D. Yang diperhitungkan bukan seperti pada jarak, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D. Tetapi melainkan titik A ke D, yaitu berarti ke bawah atau ke arah selatan. Berikutnya yaitu kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Dirumuskan yaitu kecepatan perpindahan dibagi waktu. Untuk kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Dengan kata lain, kelajuan suatu benda hanya ditentukan oleh jarak tempuh benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut tanpa memperhatikan arah perpindahannya. Dirumuskan kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Di sini saya mengambil contoh. Misalnya seseorang berlari 5 meter per second ke arah timur, maka kelajuan orang tersebut 5 meter per second. Sedangkan kecepatannya 5 meter per second ke timur. Jadi kecepatannya adalah kelajuan yang disertai arah. Maka di sini saya simpulkan contohnya, jika kelajuan itu hanya 5 meter per second, sedangkan kalau kecepatan itu 5 meter per second ke timur. Jadi kesimpulannya yaitu kecepatan itu dianya memiliki arah, sedangkan kalau kelajuan itu tidak memerlukan arah. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan, di sini ada kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata diperoleh dari jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka kecepatan rata-rata bergantung pada perpindahan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan itu. Nah, ketika menentukan kecepatan rata-rata, perlu ditinjau arah geraknya. Sedangkan kalau pada kelajuan rata-rata ini tidak perlu ditinjau dari arah geraknya. Yang berikutnya itu kecepatan dan kelajuan sesaat. Untuk contohnya bisa kita ambil dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, besarnya kelajuan benda pada saat tertentu digunakan besaran kecepatan dan kelajuan sesaat. Jadi, untuk kendaraan bermotor itu kita bisa melakukan untuk gas atau mengerem. Jadi itu termasuk dalam kecepatan dan kelajuan sesaat. Pada kendaraan bermotor ini bisa kita ambil atau kita lihat pada speedometer pada motor tersebut. Nah, untuk kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu waktu tertentu
atau kelajuan pada suatu titik dari lintasannya. Untuk menghitung kecepatan dan kelajuan sesaat, sebuah kendaraan pada suatu saat tertentu, kita perlu mengukur jarak tempuh pada selang waktu yang sangat pendek. Berikutnya itu percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gerak berdasarkan bentuk lintasan. Di sini ada 3 macam bentuk lintasan. Yang pertama lurus, parabola, dan melingkar. Untuk gerak lurus itu sendiri merupakan gerak suatu benda yang lintasannya lurus, di mana gerak lurus ini memiliki 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Lalu yang kedua yaitu adalah parabola, di mana parabola merupakan gerak suatu benda yang lintasannya melengkung dengan kecepatan yang konstan atau gerak peluru. Lalu yaitu gerak melingkar, yaitu merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk melingkar, memiliki titik tempuh di tengah dan berputar sesuai arah jarum jam atau sebaliknya. Nah, untuk contoh dari gerak lurus ini dapat kita ambil seperti pada rel kereta api yang melaju di relnya, di mana dari stasiun awal hingga akhir, maka kecepatan yang diperoleh dari kereta api tetap sama tanpa melibatkan percepatan. Untuk contoh dari parabola bisa kita lihat seperti orang yang sedang bermain bola voli, di mana saat bola voli itu mendapatkan pukulan lalu berpindah ke arah lawan, maka gerakan itu berbentuk melengkung atau gerak peluru. Maka itu yang disebut dengan gerak parabola. Untuk contoh gerak melingkar itu sendiri dapat kita lihat pada baling-baling, di mana baling-baling itu bergerak hanya melingkar pada polosnya, sehingga ia membentuk 360 derajat. Nah, kita di sini akan memperdalami mengenai gerak lurus, di mana gerak lurus ada gerak lurus beraturan atau yang dikenal dengan GLB, di mana sebuah benda dikatakan GLB jika lintasan dari benda merupakan garis lurus dan kecepatannya setiap saat adalah tetap. Di mana GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi, sehingga percepatan pada GLB sama dengan 0. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai contoh kereta api, di mana dia berjalan pada rel kereta api dengan kecepatan yang sama dari awal hingga akhir, sehingga tidak ada percepatan jalannya. Lalu yang gerak lurus kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB, di mana GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. GLBB memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan. Di sini kita lihat seperti orang yang sedang mengendarai sepeda motor, di mana dia bisa membuat percepatan itu sama dan tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Lalu di sini ada grafik dari gerak lurus. Kita lihat di grafik gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan atau GLB ini ada rumusnya yaitu X sama dengan V dikali T, di mana X merupakan jarak yang ditempuh, V merupakan kecepatan, dan T merupakan waktu. Nah, untuk grafik gerak lurus berubah beraturan di sini ada 2 macam. Karena perubahan kecepatannya ada 2 macam, maka GLBB juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu GLBB dengan A lebih besar dari 0 dan GLBB kecil dari 0. Bila percepatan searah dengan kecepatan benda, maka pada benda mengalami percepatan. Jika percepatan berlawanan arah dengan kecepatan, maka pada benda mengalami perlambatan. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.